Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Bapak Camat Gempol, yang kami hormati Bapak Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Radobitu, yang kami hormati Kepala Desa Radobitu, yang kami hormati Sekretaris Desa Radobitu beserta jajaran, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Ketua LPM beserta anggota, yang kami hormati Kasih PMD beserta jajaran, yang kami hormati dari unsur lembaga yang hadir, yang kami hormati pendamping desa Radobitu, yang kami hormati pendamping lokal desa, serta hadirin semua yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Marilah pada malam hari ini kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, sehingga kita semua bisa hadir di pendopo Balai Desa Radobitu ini dalam rangka musyawarah desa, pembahasan dan penetapan rencana kerja pemerintahan desa Radobitu tahun anggaran 2025 dalam keadaan sihat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita petunjuk, yang telah memberikan kita suri tauladan, sehingga kita menjadi insan yang berakhlakul karimah. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Poin acara ketiga, sambutan. Acara keempat, paparan RKPDes 2025 Desa Radobitu. Acara selanjutnya, sambutan Ketua BPD. Acara keenam, penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Acara ketujuh, sambutan Camat Gempol. Acara ke-8, sambutan dari pendamping desa. Dan acara pada malam hari ini akan kita tutup bersama dengan pembacaan doa. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum acara pada malam hari ini kita mulai, marilah kita buka bersama dengan pembacaan Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara musyawarah desa, pembahasan dan penetapan RKPDes tahun 2025 Desa Radobitu ini mulai awal hingga akhir dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Dirijen Ibu Erni Enianti. Hadirin dimohon berdiri. Di sana aku berdiri.
Terima kasih. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Kepala Desa Randubitu dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fuad. Kepada beliau diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Camat Kupol, Pak Haji Komari, yang saya hormati Pak Sekdes serta anggota, yang saya hormati Pak Ketua BPD serta anggota, yang saya hormati Ketua MPR beserta anggota, yang saya hormati Pak Babin dan Pak Babin Kabinmas, yang saya hormati Ibu Ketua PKK Desa Randubitu serta anggota, dan saya hormati dari semua ketua lembaga yang ada di Desa Randubitu. Pertama, adalah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah yang pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Pendopo Desa Randubitu dalam acara penetapan RKPDes tahun 2025. Kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Kami agak telat kemarin, jadi sesuai jadwal kami terakhir, dan alhamdulillah bisa dilaksanakan untuk kegiatan ibadah ini. Kemarin saya juga ada kegiatan dari Kemendes dan juga sampun izin kepada Ahmad. Tadi mohon maaf untuk yang terakhir ya. Jadi kegiatan ini yang terakhir dan untuk di Randubitu paling akhir. Kemarin saya juga telepon ke Pak Camat, insya Allah rencana hari Selasa Pak ya. Hari Selasa kalau bisa, tapi beliaunya Pak Camat nanti pun terakhir saat ini untuk kegiatan ini. Akhirnya kemarin mau ketemu sama Pak Menteri setelah kegiatan di Cina, beliaunya tidak bisa, saya cabut langsung pulang ke di kedua, saya ucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang partisipasi dengan acara Musdes kemarin. Kami sudah melaksanakan bagaimana mulai dari Musdus, Orang Musdes, dari penyusunan RKP, tim penerapan RKP sudah kita lakukan bersama, mulai tertahapan untuk sampun pelaksanaan keselamatan. Dan malam hari ini kita acara penetapan di penetapan RKP. Yang ketiga, terima kasih kepada teman-teman sampun semangat, dan kemarin juga sampun disiapkan oleh Pak Caris Tanten. Malam hari ini untuk tinggal pendatangan saja. Harapan kami nanti setelah kegiatan ini untuk tahun 2025 tetap semangat, tetap kompak, dan kita jalankan apa yang selama ini kita jalankan. Terakhir, saya juga nanti terima kasih Pak Camat atas bimbingannya selama ini, dan saya juga mohon maaf kalau ada salah kata saya. Biasa berguru kalian jenengan terlalu nemen. Paling gede kula sing paling belum kalian jenengan. Nanti Pak Camat ikut pensiun Pak. Jadi pensiun, saya harap nanti Pak Camat tidak lupa dengan Desa Randubitu Pak. Kita tetap bersilaturahim jenengan di monggo kalau kegiatan ke ngumpul mampir-mampir ke Desa Randubitu Pak. Untuk jenengan pintunya selalu terbuka lebar Pak. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yakni paparan Sekretaris Desa Randubitu tentang RKPDes Desa Randubitu tahun 2025 dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Syifal Rahman.
kepada beliau diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak. Bismillah, alhamdulillah, wa haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Camat, Bapak Kapolri, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat, yang saya hormati pendamping kepala desa maupun kepala desa yang saya hormati Bapak Wakil Kapolres, Kepala Desa yang saya hormati Ketua Komite Nasional Anggota, dan yang tak lupa dan saya banggakan seluruh lembaga yang ada di desa itu. Namun Bapak, di sini saya membacakan setelah diadakan tahapan-tahapan yang kita lalui kemarin, menghasilkan yang pertama dari anggaran dana desa berjumlah 394.155.000 rupiah. Di sini ada yang namanya bidang penyelenggaraan pemerintah desa, meliputi subbidang penghasilan tetap kepala desa 302.484.000 rupiah, jaminan sosial kades dan perangkat 6.118.332 rupiah, uang kehormatan BPD 83.400.000 rupiah. Jadi klop Pak, bidang penyelenggaraan pemerintah desa 394.155 juta rupiah. Kemudian dana dari BHPD di sini meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, tunjangan dan operasional pemerintah desa, subbidang belanja jasa honorarium 108.600.000 rupiah, kemudian belanja jasa honorarium operasional operator 30 juta rupiah, kemudian upah tukang kebun selama 1 tahun 15 juta rupiah, operasional perkantoran 20.559.000 rupiah, operasional BPD 8 juta rupiah, penyelenggaraan musyawarah desa 18.050.000 rupiah. Kemudian honorarium tim RKPDes 3 juta, kemudian pindah ke subbidang pertanahan 27 juta rupiah. Kemudian ada bidang pembinaan masyarakat meliputi subbidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 30.800.000 rupiah, kemudian subbidang kepemudaan dan olahraga 5 juta rupiah, subbidang kelembagaan masyarakat 10 juta rupiah. Klop, jadi 276.009.000 rupiah dari dana BHPD ya. Kemudian dari BKK Pak, dari BKK meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, subbidang Tunkes Kades dan Perangkat Desa subbidang penyelenggaraan pemerintah desa total keuangan 211.440.000 rupiah, meliputi subbidang Tunkes Kades dan Perangkat Desa 112.200.000 rupiah, Tunkes Ketua dan Anggota BPD 29.400.000 rupiah, insentif Ketua RT dan RW 69.840.000 rupiah. Kelompok ini selama 1 tahun ya. Kemudian yang
sumber dari dana lain-lain sebanyak 33 juta rupiah dari perusahaan, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah dan tunjangan operasional pemerintah desa, meliputi sub bidang operasional perkantoran 11 juta 250 ribu rupiah, sub bidang pertanahan 3 juta 50 ribu rupiah, dan bidang pembinaan kemasyarakatan meliputi sub bidang kelembagaan 18 juta 700 ribu rupiah, kelompok 33 juta rupiah. Kemudian dana yang bersumber dari PAD sebanyak 20 juta 800 ribu rupiah, bidang pembinaan kemasyarakatan kegunaannya dari PAD tadi 20 juta 800 ribu rupiah, sub bidang kelembagaan 13 juta 200 ribu rupiah, bidang pemberdayaan kemasyarakatan 7 juta 600 ribu rupiah, melalui sub bidang honorer kepala desa, honorer perangkat desa, ketua BPD dan anggota kelompok 20 juta 800 ribu rupiah. Dan sekarang kita menginjak ke sumber dana dari dana desa, Pak. Dana desa mengikuti pagu berjalan. Jadi pagu berjalan ini 964 juta 635 rupiah, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa 30 juta 150 ribu rupiah, kemudian disubbidangkan operasional pemerintah desa belanja perjalanan dinas ini puluhan mawon ya, betul lami-lami ya. Kemudian untuk pemutakhiran IDM 3 juta rupiah, untuk SDGs 11 juta 350 ribu rupiah, subbidang pertanahan damel patok nih Pak, damel patok aset desa 26 juta 423 ribu rupiah. Kemudian di subbidang pembangunan desa Pak, meliputi dengan keuangan 84 juta ribu rupiah, untuk pembangunan 3 dusun sebentar Pak. Bangunan dusun ini oke. Untuk pembangunan 3 dusun Pak, yang berupa fisik 84 juta 484 juta ribu rupiah, kemudian penyelenggaraan PAUD 14 juta 500 ribu rupiah, kemudian subbidang pendidikan buat kanopi SD buat kanopi TK 27 juta 350 ribu rupiah, kemudian di bidang penyelenggaraan posyandu 65 juta ribu rupiah, kemudian penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan EDS 56 juta 500 ribu rupiah, rembuk stunting 6 juta 500 ribu rupiah, subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang 15 juta ribu rupiah. Kemudian pembangunan
saluran tadi Pak ya, yang 84 juta rupiah. Kemudian di subbidang pembangunan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah ini kita melalui Pempes 114.336.000 rupiah. Kemudian subbidang perhubungan komunikasi dan informasi 29.450.000 rupiah, 29.450.000 rupiah. Ini kita melkim Pak, kelompok informasi masyarakat ini. Kemudian di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi pemeliharaan saluran tersier 4.500.000 rupiah, untuk ketahanan pangan 207.700.000 rupiah. Kemudian subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 60 juta rupiah. Kemudian subbidang koperasi UMKM nih Pak 53.400.000 rupiah. Kemudian bidang penyelenggaraan rencana darurat dan mendesak desa 122.400.000 rupiah. Jadi itu Pak rincian-rincian yang telah kita lalui pada saat Musdus, Musdes sampai Musrebangdes dan ditentukan di RKPdes. Jadi mungkin itu ada pertanyaan monggo sebelum kita ditetapkan, ya. Sampun tak? Pak, Bu, boleh ada pertanyaan ya? Mungkin itu. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan Ketua BPD Desa Randubitu tentang persetujuan RKPdes 2025 Desa Randubitu. Dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Suwito. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kepada Bapak Kepala Desa Randubitu beserta perangkat yang kami hormati, kepada Bapak Camat Kecamatan Gempol yang saya hormati, kepada Kasih PRD Kecamatan Gempol yang saya hormati, kepada Bapak Babinsa Desa Randubitu yang kami hormati, kepada Bapak Babin Kaptimas Desa Randubitu yang kami hormati, jajaran BPD Desa Randubitu, LPM dan lembaga kemasyarakatan Desa Randubitu yang kami hormati dan yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan musyawarah dalam rangka pembahasan dan penetapan RKPdes tahun 2025. Yang mana sebelum acara ini diadakan, kemarin kami juga sudah mencermati RKPdes tahun 2025 ini. Mungkin secara umum BPD sudah menyetujui apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Sekdes tadi tentang RKP tahun 2025. Yang mana setelah RKP ini kita tetapkan ini sebagai dasar untuk menyusun BPdes tahun 2025. Untuk itu pada malam hari ini, kalau memang peserta musyawarah malam hari ini tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kami dari BPD akan menyetujui RKP tahun 2025 ini. Mungkin itu. Apakah ada pertanyaan dari peserta musyawarah pada malam hari ini? Kalau tidak ada, BPD sebagai fungsi pengawas dalam pelaksanaan semua kegiatan yang ada di desa pada malam hari ini menyetujui RKP tahun 2025.
Mungkin itu yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan dari saya akhiri akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yakni penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara Kepala Desa Randubitu dan BPD Desa Randubitu. Kepada yang bertugas dipersilakan. Kami panggil satu persatu dari Ibu Erni Emiyanti untuk ke depan. Ibu Erni Emiyanti. Selanjutnya kami panggil Bapak Fathul Khalid, anggota DPD Desa Randubitu. Selanjutnya kami panggil Bapak Eko Irianto, selanjutnya kami panggil Bapak Abdul Muin. Selanjutnya kami panggil Bapak Muhammad Ilham, Bapak Suharti, Bapak Suharti. Selanjutnya Bapak Muhammad Ilham. Ketua BPD Bapak Suito. Selanjutnya Kepala Desa Randubitu Bapak Muhammad Fuad. Selanjutnya sesi foto bersama berita acara kesepakatan antara Kepala Desa dan DPD Desa Randubitu. Terima kasih kami haturkan. Harus dimasukkan. Mungkin kalau Hadirin tamu dengan yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yakni sambutan atas nama Camat Gempol dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Komari SHMM. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok loyongnya itu Mbak? Pulau kasih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La in zakartum wa azidannakum ma la in kafartum bila salib. Yang saya hormati para tokoh agama, para Pak Yai, Pak Ustadz, semuanya yang saya hormati. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Randubitu Mas Muhammad Fuad.
Kok gak berubah bahasanya baca bahasa Arab. Tak baloyo iki. Larang orang Cina. Beserta Pak Sekdes dan seluruh perangkat desa yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Pengurus, Ketua BPD dan anggota yang saya hormati juga para tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Forkopimcam 3 pilar yang hadir, Mas Fatah, Bajin Kamtipmas. Enak Mas Fatah ini Pak, kasih seragam. Tapi banyak ini seragam aneh. Polisi tapi ini seragam kaget yang dia itu. Boleh macam ini makom ini kalau seragam. Babin saya itu, Pak. Grupnya maksudnya? Ya, pempes ya, pempes di anu, di foto Singapi, masih pempes sing anu dulu. Yang saya hormati tim dari kecamatan, Pak Kasih PMD beserta staf, pendamping desa, Mas Eko dan Mas Mamat. Sudah mari semua yang saya hormati, sahabat-sahabat saya dari media, semua Pak Abang Darto, rokok ikan tete, Pak Sabi, sama nih, Mas Tommy, siapa lagi? Maupun Durung Buyari. Kalau mana Pak? Apa? Pak Adi, nggak ada Pak Adi. Ya, semuanya saya hormati. Panjatan puja dan puji syukur mari senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya. Khususnya malam hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa hadir di Balai Desa Randu Pintu ini dalam rangka untuk mengikuti musyawarah desa, pembahasan dan penetapan rencana kerja pemerintah desa Randu Pintu tahun 2025. Sholawat dan salam mari kita sampaikan, kita berikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya sampaikan terima kasih khususnya kepada Pak Kepala Desa dan tim, seluruh perangkat desa, Pak Ketua BPD yang sudah, Ketua BPD dan anggota tentunya yang sudah merencanakan kegiatan malam hari ini, musyawarah desa untuk pembahasan dan penetapan RKP desa. Ini kenapa saya sampaikan, karena memang ini adalah bagian daripada transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya perencanaan. Perencanaan ini kalau tidak transparan, tidak terbuka, akhirnya warga nggak tahu apa yang akan dilaksanakan, dikerjakan oleh Pak Kepala Desa tahun 2020. Ini kalau nggak dilaksanakan dengan baik, nggak tahu. Maka kemarin sebelum malam hari ini tentu sudah ada musyawarah di tingkat dusun ya, musrenbang juga di tingkat dusun. Tentu itu yang menjadi usulan daripada masyarakat, kemudian diakomodir, direkap oleh Pak Kepala Desa BPD timnya mana hal-hal yang mendesak untuk dilaksanakan di tahun 2020. Pasti tidak akan keluar dari itu Pak, usulan daripada warga masyarakat melalui musrenbang di tingkat dusun. Tentu di sana ada acuannya, ada RPJM desa.
untuk menjadi kitabnya desa selama Pak Kepala Desa menjabat. Selama 6 tahun nanti ada review untuk botonan kedepannya. Itu baik-baik. Artinya Bapak Ibu, ini adalah bagian penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Musyawarah malam hari ini. Karena malam hari ini diputuskan tadi oleh Pak BPD juga bahwa perencanaan kegiatan tahun 2025 sudah ditetapkan malam hari ini. Ini nanti akan dibahas ketika dianggarkan habis berapa anggarannya, itu nanti harus mengacu pada hasil musyawarah malam hari. Maka kehadiran panjenengan ini juga tidak sama seperti sama rapat-rapat yang lain. Rapat bahas 17-an, bahas apa lagi, enggak sama. Karena musyawarah desa malam hari ini menghasilkan sebuah keputusan desa. Tapi insya Allah pada kita tahu semua. Maka ini juga akan meringankan kami yang ada di kecamatan, bahwa di desa Rambut itu proses perencanaan sudah sangat transparan, sehingga kami juga bisa menjawab ketika ada orang bertanya bagaimana proses-proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di wilayah kecamatan Kompol termasuk desa Rambut. Kami bisa menjawab karena kami hadir, kami menyaksikan proses yang terjadi pada desa. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya sebetulnya malam hari ini tuh kalau saya dahulu sambutan banyak-banyak. Kalau itu kalau kita komunitas semangat lah. Kalau itu ya apa ya, Pak Kepala Desa semangat sekali. Saya jadi terus pensiun dari jam ini. Yang jam karena Pak Kepala Desa semangat. Saya juga memberikan support dan semangat juga. Saya jadi kepala titani orang Cino. Ini bukan cerita bahas ini. Kalau itu kepingin sakit, asal cerita saking Cina, wong Cina ku yo opo wae do kelana opo. Apa wis oleh ngono lha kan perlu disampaikan juga. Selama 10 hari di Cina itu apa wae. Apa pedesane padha kene panas ngono. Dadi to blas. Ceritanya mati ini pun waktu kemarin di Cina. Ternyata memang di Cina juga desa Pak, terus Pak di sini. Kalau desa sudah. Luas. Satu desa gitu penduduknya ada berapa? Katanya. Mungkin bisa dunia mungkin sejumlah desa mungkin bisa pulih juga ya. Tapi ini kan sama. Ada yang 3.000, 4.000, apalagi di wilayah timur itu ada yang hak pilih itu hanya 800. Karena di Kepala Desa kakek bodoh 800. Sentuh bodoh dari Kepala Desa 10.000 yo di sini bodoh. Di sini bodoh. Ambil sini hak pilih ini 10.000. Kira saya milih mana? Tapi ternyata di mana di Cina juga ada yang satu desa itu hanya 4.000, 5.000 gitu ya. Cuman sing gitu itu wong ya Pak, kun kan ir-ir. Nah, itu pasti beda negara kan. Iya. Ini saya juga sangat bangga sekali. Begitu Pak Kepala Desa itu informasikan ke saya Pak. Jadi saya itu bangga luar biasa. Dan ini memang sebuah hasil kerja Pak. Tidak ada yang sia-sia di dalam kita bekerja. Tidak ada yang sia-sia ketika kita berbuat kebaikan. Ya termasuk kalau desa ini. Coba kalau ke Cina itu berangkat sendiri. Iso-iso bandara kono nanti tolak numpak opo. Nah ini ke Cina Pak. Oh betul. Kesono sini depan kabeh Pak. Mangan turu sedepan. Coba sayangnya burung kono aduh keren ternyata gimana. Kalau sing lewat kan kabeh. Oke Pak, ini kalau tidak sebuah keberhasilan, bayangkan, se-Indonesia hanya 18 orang, 13 orang, Jawa Timur, tempatan aja, bisa apa? 3, termasuk Rambut itu, bayangkan. Kabupaten Pasuruan itu 340
satu desa, desa, sak Jawa Timur, sak Kabupaten Pasuruan, sak Indonesia puluhan ribu desa. Sing katut nanggone Cina 13 orang, bayangin. Ini kalau nggak sebuah rizik nih, atau memang bisa bentuk buah daripada kerja keras, Pak. Karena hasil kerjanya Pak Kepala Desa ini tanpa diminta dibaca Pak oleh kementerian, oleh masyarakat yang lain, karena keaktifan daripada tim untuk upload kegiatan yang ada di desa. Tentu Pak Kepala Desa juga rodo akeh Pak kondone untuk menjadikan satu ke Cina itu, tapi dibayar nang Cina gratis. Saya mungkin lo sengaja. Bisa ke Cina itu dengan apa? Fasilitas itu Pak yang mahal sekali. Mahal sekali. Sebuah kebanggaan. Di samping itu juga itu tadi. Kalau nggak kepilih kan Mas Nadiem Kepala bisa Pak ke sana itu mungkin biayanya bisa terjangkau. Cuma kehormatannya biasanya diterima oleh pejabat di Cina itu yang tidak bisa diukur Pak. Dibayar 1 juta nggak oleh. Tidak boleh Pak. Kita ganti sampai tak 1 juta aku berangkat. Nggak boleh Pak. Pak Igi juga nggak mau, yang di sana juga nggak mau. Sopo sampai kok kalau jenenge kok butuh fuannya kan. Ini maka Pak Kades, pandangan semuanya itu tadi, jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan, untuk memajukan desa Randubitu ini. Ini salah satu bentuk apresiasi penghargaan. Sekarang ke Cina mudah-mudahan nanti nanggani ini kan lebih. Ya sing ada bisa. Tapi Bapak Ibu insya Allah pasti nanti Pak Kades banyak orang dari sana. Cuma nanti mengatasi budak ini untuk meningkatkan inovasi, meningkatkan pelayanan yang seperti ada di Cina. Suatu negara, suatu daerah kalau tidak baik nggak mungkin dikunjungi Pak. Maka termasuk sini siap-siap Pak. Kalau sudah kepala desanya sudah dikenal, ya, itu pasti nanti banyak orang yang akan datang Pak. Kok iso ono opo orang itu kok iso nang Cina itu? Akan ada pertanyaan Pak Eko, PR itu Pak Eko. Ya. Betul. Ya nanti juga PR-nya Pak Eko dan teman-teman. Saya itu memang tidak banyak bisa inovasi. Nanti kalau sudah ada inovasi yang bagus, nanti Randubitu kualan diterima tamu. Betul. Kalau sudah di sini banyak tamu, siap-siap omsetnya desa juga luar biasa. Ya. Sering kami sampaikan di desa Ponggong, itu desanya kalah Pak dengan sini Pak. Desa Ponggong. Cuma karena terkenal baik di sana, akhirnya banyak orang se-Indonesia itu studi banding Pak. Jangan pernah yang mendelok kalah sama pempesnya pengelolaan sama di sini. Makanya nanti ini untuk Bapak Ibu keberhasilan kepala desa didukung oleh marganya nanti akan berdampak. Mudah-mudahan Pak Kepala Desa kuat untuk terus berinovasi, mempromosikan desanya sehingga nanti benar-benar desa Randubitu menjadi salah satu tujuan desa besaran untuk studi banding. Ya, itu yang harus kita push terus ya. Saya hanya nanti melihat income-nya Randubitu, PAD-nya dari kunjungan sak miliar mengatur ini oleh berarti sak miliar kali itu mau kalau kata gas. Ya. Nggih Pak, saya setuju. Itu adalah impian. Nggak mungkin sama dengan yang lain. Kalau di mana? Di sebelah itu dengan wisata desanya, dengan pemandiannya, dengan perosotannya, dengan keretanya, mereka punya income yang sudah luar biasa. Randubitu dengan segala potensinya, termasuk pengelolaan sampahnya, nanti yang lain, nanti ini akan menjadi motivasi dan semua harus tujuan untuk meningkatkan pendapatan warga masyarakatnya,
bisa sekali lagi harus bersama. Itu tadi loh. Desa itu jadi kunjungan wisata, kunjung studi banding. Apapun yang disajikan oleh masyarakat laris, laku laris. Tak pastikan begitu. Karena apa? Orang yang datang studi banding itu pasti bawa uang banyak dan pasti dihabiskan di mana kita kunjungan. Sanggup mestinya tidak dihabiskan, Pak. Emang baru gimana? Itu ciri wong studi banding, ciri wong rekreasi. Maka mudah-mudahan nanti bukan dari sila Perkades bisa diaplikasikan untuk kebersamaan dorongan dari masyarakat semua. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, itu tadi saya itu lihat sama Pak Kepala Desa malam hari ini untuk desa tepat jadwal bahwa Pusdes penetapan RKP desa itu adalah di bulan September. Pak Kepala Desa itu mesti punya kesempatan untuk nyantai-nyantai di mana? Di Jakarta, Pak. Karena rencananya itu hari Senin masih ada di Jakarta. Karena saking kepinginnya tidak mau kalah dengan desa lain bahwa penetapan RKP Desember bulan September, maka Pak Kepala Desa dengan semangatnya malam hari bisa melaksanakan. Maka saya pun datang dengan semangat. Ya mudah-mudahan imbangnya kamu. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti bisa menjadi sukses. Saya terakhir Pak, dan malam hari ini memang terakhir sekali sudah. Besok sudah nggak boleh saya datang ke sini kamu nggak boleh, kecuali diajaknya ini ke rumah Kasun. Baru saya mau. Ini kalau pidato saya nggak mau. Wis tunggu nggak boleh. Wis tunggu. Ya. Saya terima kasih atas segala dukungan panjenengan, kerjasamanya, sinerginya, sehingga selama saya di Nepal selama 18 bulan tidak terasa Pak, ternyata sudah 18 bulan. Dan mau tidak mau, suka dan suka saya akhiri karena saya sudah terima SK pensiun dan lulus dengan kumlot, lulus dengan nilai terbaik. Mohon doanya mudah-mudahan kami saya senantiasa diberikan kesehatan. Ternyata Pak, orang itu tidak boleh berumongso sehat, berumongso no. Ini tadi pagi rekan kami Babin Kaptimas Desa Legok kemarin baru rapat dengan saya. Tadi itu mendadak meninggal dunia tanpa sakit. Ya, maka jangan sampai kita lalai, merasa masih sehat, masih muda, kemudian leha-leha saja. Ternyata ini peringatan juga bagi saya. Ternyata mati itu tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua. Maka ayo kita semuanya mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri. Itu maksud saya. Tapi di sojo, jangan dibayangkan. Ini sojo, tapi kita harus tidak boleh lalai. Itu saja. Kalau ngapun tersekuata cara kekurangannya, dan kalau sama ketemu saya monggo disapa dia pas mayoran monggo diambil. Saya terima kasih, mohon maaf akhiran. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari pendamping desa, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Tek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kumpol, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua BPD, Pak Kasih PMD, rekan dari Babinsa, Babin Kamtibmas, ada Pak Sekdes beserta jajaran perangkat, teman-teman anggota BPD, Kasun, RT/RW, Ibu Kader, Sedaya Mawon. Tak lupa juga ada rekan-rekan media. Pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat hidayahnya kita semua bisa
hadir pada malam hari ini, malam yang penuh barakah, dalam kondisi sehat walafiat dan terkurang suatu apapun. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, Pak Kades, Pak Ketua BPD, kami ucapkan terima kasih karena pada malam hari ini sudah melakukan tahapan penting dalam perencanaan anggaran di desa. Malam ini adalah malam penentuan. Kehadiran panjenengan betul-betul sangat penting karena hari ini adalah penetapan anggaran tahun 2025. Tanpa kehadiran jenengan, anggaran tidak bisa ditetapkan. Kan ya. Lah, kemudian tak lupa juga kami ucapkan selamat ya Pak Kades, satu-satunya Kades di Kabupaten Pasuruan yang terpilih untuk dikirim ke Cina, program Kementerian Desa kelompok 4. Berarti setiap tahun itu ada kegiatan seperti ini. Ada kerjasama, ada kerjasama antara Kementerian Desa dengan pemerintah Cina. Nah, kebetulan ini adalah kelompok yang keempat. Alhamdulillah Pasuruan diwakili Mas Fuad. Tentunya berangkat itu nggak moro-moro berangkat Bapak Ibu. Karena Kementerian Desa itu setiap tahun memantau semua dari 74.000, bayangkan 74.000 desa itu dipantau setiap tahunnya. Dan setiap tahunnya hanya memberangkatkan belasan kades dari 74.000, luar biasa. Berarti beliau ini berapa kemarin, 12 atau 13? 13 ya, 13 dari 74.000, luar biasa. Nah ini didapatkan Morogau ujuk-ujuk dapat gitu Pak ya. Panjenengan sudah melihatkan pemerintah desa Randu Bitu ini bagaimana kinerjanya, bagaimana inovasinya, dipantau terus Pak Kementerian Desa itu. Dan Kementerian Desa itu betul-betul mengapresiasi bagi desa yang mau berinovasi. Ya, tahun ini luar biasa desa Randu Bitu. Ya, indeks ketahanan lingkungan ini mungkin Kabupaten Pasuruan itu paling tinggi. Indeks ketahanan lingkungan ini nilainya 100%. Ini ketahanan lingkungan yang berkaitan dengan sampah itu, pengolahan sampah. Itu menjadi salah satu penilaian inovasi-inovasi itu. Kemudian di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini luar biasa Pak Kades. Selain kepedulian terhadap penanganan stunting ini dibaca terus Pak sama Kementerian. RDS-nya berjalan baik. Kemudian juga tidak hanya beliau itu tidak hanya menggunakan dana desa untuk penanganan stunting, bisa bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga pihak ketiga itu mensupport kegiatan penanganan stunting desa. Sak gempor mboten wonten, bahkan sak Pasuruan mboten wonten seperti itu. Nah, jadi makanya itulah layak ya, beliau layak. Apalagi tahun ini dapat alokasi kinerja tambahan dana desa apresiasi luar biasa. Pokoknya dinten kabeh nang desa Randu Bitu ya. Jadi alokasi kinerja, penghargaan, apresiasi kepala desa yang Cina ke Cina itu sungguh luar biasa tahun 2024 ini. Menjadi kenangan yang luar biasa bagi pemerintah desa Randu Bitu. Terima kasih, tepuk tangan buat beliau. Itu karena kerja kerasnya dia. Makanya gini Pak, seorang pemimpin itu kalau bekerja ikhlas, ya, bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen nah itu, insya Allah itu akan dengan sendirinya terlihat. Mutiara itu akan terlihat. Makanya seorang desa itu maju tergantung pimpinan. Kalau pimpinannya, ya mudah-mudahan Kecamatan Gempol kami berharap kepala desanya seperti Mas Fuad semua. Insya Allah kan seperti itu. Jadi itu. Yang kedua, setiap tahun memang dana desa itu ada prioritas. Memang dari Kementerian Desa itu setiap tahunnya menentukan prioritas anggaran. Jadi
Jadi setiap tahun itu prioritasnya digunakan untuk apa? Dana desa itu tentunya berdasarkan kewenangan desa. Untuk tahun 2025 itu dana desa difokuskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan. Jadi dana desa tahun 2025 itu difokuskan untuk kegiatan-kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan dalam rangka apa? Percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dinamakan SDGs itu, sesuai dengan kewenangan desa. Berarti disesuaikan dengan kebutuhan desa, tetapi nyambung gitu ya Pak. Jadi seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya. Kedua, meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga adalah untuk mengurangi angka kemiskinan atau juga mencegah. Ya. Nah, ini tiga hal ini menjadi pokok penting di dalam prioritas dana desa setiap tahunnya, khususnya tahun 2025. Maka dari itu kami berharap desa betul-betul fokus ke sana. Saya lihat tadi yang disampaikan Pak Carit, alhamdulillah sesuai sudah dengan dengan prioritas. Ya, mudah-mudahan tahun depan diikuti dengan kinerja serapan dan penggunaan dan realisasinya biar dapat alokasi kinerja lagi, kan gitu ya. Kalau setiap tahun dapat alokasi kinerja aja, alhamdulillah. Kalau pagunya 980 ya, ketambahan alokasi kinerja menjadi 1,1 sekian miliar. Nah, ini nanti pagunya belum tahu kita nanti ini, pagunya masih belum turun dari Kementerian Keuangan, itu jadi berapa nanti. Nah, jadi terus berkreasi, kemudian terus untuk mewujudkan prestasi. Nanti program itu akan turun sendiri, ya, nggak minta, turun sendiri. Lewis desa itu Pak ya, sudah statusnya mandiri, kemudian sudah terkenal dalam artian prestasi. Program itu akan ditawari sendiri. Ini Pak Kades kemarin dipanggil DPRD, ya, ada program dari provinsi, Bumdes kan gitu ya. Nggak hanya provinsi, Kementerian Desa itu juga menyiapkan untuk Bumdesnya. Tinggal Bumdesnya ini menyelesaikan SK Kemenkumham. Mudah-mudahan cepat selesai. Kita berharap. Beleseto ya nanti provinsi dapatkan gitu kan ya. Setiap tahunnya seperti itulah. Hal-hal seperti inilah yang harus selalu digaungkan, selalu dilakukan. Ya. Insya Allah kalau semisal desa-desa yang lain seperti ini ya, insya Allah 15 desa di Kecamatan Gempol ini sama kan yang terlihat. Tapi yang nggak mungkin ya, karena karakter kepala desa itu tidak sama. Ono sing kepala desa itu non sewu sudah menjadi ya sudah, apa jadi anak buahnya tapi gak dipantau gitu kan. Tapi ada juga yang seperti Mas Wat ini ya, dia turun sendiri, dilihat ya programnya sesuai atau tidak sesuai, seperti itu. Nah, kemudian ini yang perlu kami sampaikan juga. Tadi saya sampaikan adalah yang terakhir adalah menurunkan angka kemiskinan di desa. Nah, ini saya berharap terutama kepada Pak Kasur dan struktur di bawahnya di dalam menentukan keluarga penerima manfaat BLT. Ini harus betul-betul sesuai, dengan harapan pemerintah dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrim. Jadi warga atau keluarga yang miskin ekstrim itu yang didulukan. Miskin ekstrim itu seperti apa sih kategori miskin ekstrim? Kalau kita merajuk pada referensi Bank Dunia itu, kalau miskin ekstrim itu dulu pernah saya sampaikan, keluarga miskin ekstrim itu keluarga yang pendapatan per harinya, pendapatan keluarganya itu maksimal $2 atau sekitar 30.000, 15.000 sampai 30.000 per hari.
Kalau 1 bulan ya kisaran 900.000 itu kalau punya pendapatan itu sudah kategori miskin ekstrim. Ya, UMR berapa? Sudah 4,5 juta gitu ya. Dapat pendapatan 900.000 cukup Pak kira-kira? Nggak cukup. Ya, punya istri, punya anak, ya, apalagi istrinya 2. Wah, bahaya. OTW. Nah, OTW itu berarti sudah menghitung ya. Kategorinya sudah di atas 4,5 juta pendapatannya. Nah itu hati-hati. Dan miskin ekstrim itu kalau dari sisi usia itu usia rentang, yang sudah tua-tua, gak iso kerja, gak iso dilapor-lapor wis. Kemudian disabilitas, ini yang penting. Jangan sampai nanti panjenengan ngasih BLT itu ke orang-orang yang usianya masih produktif. Usia produktif itu seisonya begawe, tapi nganggur. Nah, itu nanti ada skema lain. Upayakan nanti ada program-program pemberdayaan supaya apa? Supaya bisa menyentuh mereka yang usia-usia produktif tapi belum bekerja. Ya, seperti program pelatihan kewirausahaan, ya, kemudian pelatihan tentang keahlian. Supaya apa? Sebagai bekal mereka nanti untuk bekerja, untuk berwirausaha. Nah, seperti itu. Karena kalau BLT itu khusus wong sing gawe laku-laku Pak. Tidak nyambut gawe ya wis gak iso, ya wis jagana pemberian. Kan gitu. Nah, itu kita harus serius untuk angka kemiskinan, untuk menekan angka kemiskinan ini harus serius. Mungkin itu ya Bapak Ibu, kalau dari bidang kesehatan saya rasa sudah cukup baik di Desa Randubitu ini melalui kegiatan RDS-nya setiap bulan itu saya lihat cukup baik, kemudian hasilnya juga baik, angka stunting juga bisa ditekan, tergantung nanti bagaimana peningkatan kualitas program tahun demi tahun, kan gitu kan. Jadi kalau kita itu desa mandiri itu kita program itu tidak hanya menggugurkan kewajiban. Karena program itu kebanyakan orang kalau menggugurkan kewajiban pokoknya tak lakoni sudah nggak ada tindak lanjut, sehingga ya hasilnya nggak signifikan. Kan banyak itu Pak, banyak desa melakukan kegiatan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, nggak ada tindak lanjut. Angka kemiskinan pancet, angka stunting pancet, soalnya nggak ada keseriusan itu, nggak pernah dianalisa, hasilnya itu juga nggak pernah dilihat. Pokoknya kegiatan itu dilakukan. Nah, di Randubitu ini sudah mengarah ke sana, sudah mengarah program-program itu dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian program-program pemerintah pusat juga pemerintah desa. Nah, kan seperti itu ya. Jadi memang layak kalau Desa Randubitu ini menjadi desa percontohan, layak. Karena saya lihat itu Pemkosnya juga sudah berapa kali tamu yang hadir ya. Bapak Ibu sudah tahu ya. Bahkan yang hadir ingin melihat mencontoh Desa Randubitu itu dari luar kabupaten, bahkan luar provinsi. Begitu. Dari Jawa Tengah, jauh-jauh datang ke sini. Ingin melihat. Kalau menurut jenengan ya biasa kan seperti itu, hal yang biasa kayak penanganan sampah di Babat itu. Tetapi bagi mereka yang membutuhkan ini sangat luar biasa, ingin mencontoh. Sampai melihat itu biasa karena sampai sudah terbiasa dengan hal itu. Tetapi di desa lain belum terbiasa dengan hal seperti itu. Nah, makanya itulah salah satu potensi. Kalau bisa itu ke depan ya, itu di mana? Kadang kalau saya jalan dari arah utara itu Pak ya, dari arah utara mau pulang itu kan lewat Babat situ Pak. Tiap sore itu saya lihat kok banyak anak yang nongkrong sama jualan kopi. Nah ini kok ini tanda-tanda potensi. Tak delok-delok enak kopi itu gini, ambil delok gunung gitu. Ono gunung Penanggungan, ono gunung Kembang. Gunung Penanggungan ambil gunung Arjuna, gunung Lirang. Sambil ngopi, apalagi sing bagi perokok-perokok itu bisa mendapatkan inspirasi di sana.
ngopinya sore hari menjelang maghrib. Nah, kalau bagaimana nanti kalau bisa seandainya sampai malam diramaikan gang sawah itu ya. Nah, ini luar biasa potensinya nanti. Juga ada jalan sampai mana itu? Dari Pempes sampai ke utara sana. Nah, ini potensi kalau bisa nanti ke depan itu menjadi apa? Wisata edukasi pertanian. Selain sampah juga ada wisata edukasi. Nah, ini banyak potensi yang bisa digarap. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan untuk sebelum acara penutup atau doa acara selanjutnya, yakni penyerahan cindera mata dari Kepala Desa Randubitu kepada Bapak Camat Gempol, Bapak Haji Komari SHMM, kepada Bapak Kepala Desa Pak Sudi. Kotak senyum tak boleh nangis Pak Jamal. Masuk. Jenengan kok ngadeng nyelanya mati apa? Beri aplaus kepada Bapak Camat Gempol. Terima kasih Bapak Camat atas dedikasi panjenengan sedaya di Kecamatan Gempol, dan juga terima kasih atas ilmunya kepada kami di pemerintahan Desa Randubitu. Semoga Bapak sehat selalu. Untuk menyempurnakan acara pada malam hari ini, marilah kita tutup bersama dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan setelah pembahasan dan penetapan RKPDes dari pemerintah desa bisa mengawal hingga nanti pelaksanaan di tahun anggaran 2025. Kepada Bapak Mutin, Bapak Sujuto, kami silakan. Namun sebelum itu kami selaku membawa acara, apabila di dalam mandu acara mulai awal hingga akhir ada tutur kata atau tidak laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sujuto kami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu tunjina biha min al-aqwal wal afat wa rabbina bi jami'il hajat wa tutahhiruna bi min as-sayyi'at wal fawqat wa tuballighuna bi aqsal min al-khayr wa min hayati wa ba'd al-mawt innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.